beberapa tahapan nanti kita bahas tahapan-tahapan untuk mengkonfirmasi kesimpulan dari kajian farmakoepidemiologi. Nah, dari sini ya Dedek, nanti dapat hasil kesimpulan bahwa enalapril efektif menurunkan tekanan darah pasien dibandingkan dengan terus harus jalan semua itu ya. Dari Anda mengambil sampel, dari Anda mengambil asosiasi hubungan antara obat dengan penurunan tekanan darah misalnya pada pasien penderita hipertensi, ternyata ada hubungannya. Hubungan tersebut pun perlu dicek, disimpulkan apakah benar hubungan ini valid apa tidak. Jadi ini adalah tiga tahapan dalam penentuan tahapan epidemiologi yang diambil untuk farmakoepidemiologi. Ada penentuan sampelnya, ada penarikan hubungan asosiasi dengan bantuan statistik dari hubungan tersebut, lalu dengan menggunakan berbagai macam bukti-bukti lainnya untuk memvalidasi hubungan. Kita akan bahas Dedek ya, kita akan lihat Dedek nanti di tahapan association dan causation bagaimana Dedek perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Anda bisa lihat ya, perusahaan rokok terbesar di Indonesia Jarum itu pada dasarnya adalah apa? Ya, orang-orang terkaya Indonesia, Budi dan Michael Hartono itulah penjual Simplisia. Jual Simplisia doang. Apa Simplisia yang dijual? Bentuknya rokok. Apa nama obat kandungan zat aktif dalam Simplisia tersebut? Namanya adalah nikotin. Ya. Kita akan lihat bagaimana nanti hubungan antara rokok ini dengan kanker. Untuk Anda agar bisa memahami bagaimana metode farmakoepidemiologi. Ya. Sebelum masuk ke sana, Dedek, sebelum masuk tahap association dan causation, saya akan membahas mengenai sampel. Nah, sampel ini, Dedek, Anda bisa temukan dalam mata kuliah statistik. Jadi saya tidak akan membahas banyak, Dedek, ya, karena Anda sudah mempelajari statistik semuanya. Ya, tidak akan saya bahas banyak. Saya akan bahas fokus ke association dan causation. Jadi akan saya percepat aja nanti studi mengenai sampel dan sampling ini, ya, agar kita bisa banyak bahas di association dan causation. Nah, sampel dan teknik sampling. Oke, secara umum gini, adik, kalau ada populasi dalam jumlah besar, maka sampel adalah bagian populasi tersebut. Salah sekali, sampel adalah bagian dari populasi tersebut yang diharapkan mewakili populasi. Tapi jarang sekali ada namanya populasi yang seragam. Jarang banget ada populasi yang seragam. Sehingga tricky banget cara memilih sampel yang baik. Jarang ada populasi yang seragam. Jangankan manusia, semut aja mungkin nggak seragam populasinya, ya. Dan populasi semut mungkin jauh lebih banyak pada populasi manusia ya. Kita cuma 7 miliar, dalam satu sarang semut besar pun ada mungkin 7 miliar orang seperti itu, 7 miliar semut, ya. Jadi susah sekali mengambil populasi yang representatif. Kita hanyalah bisa mengambil populasi yang mengambil sampel yang mendekati populasi saja. Nah, adik-adik, untuk mendapatkan sampel yang representatif, ya, ingat yang saya katakan tadi, untuk dapatkan sampel yang representatif, sampel yang bisa mempresentasikan populasi yang beragam ini, Anda perlu memperhatikan beberapa hal, adik-adik, ya. Syarat-syarat sampel yang representatif, sampel yang bisa merepresentasikan populasi yang beragam tadi. Nah, yang pertama yang perlu Anda perhatikan adalah besar sampel. Yang kedua adalah cara pengambilan sampel. Dua-duanya penting, adik-adik, ya. Besar sampel penting, cara pengambilannya pun penting. Tidak mungkin Anda mengecek bagaimana efek dari enalapril dengan adalah menggunakan 40 pasien misalnya, seperti contoh tadi di atas. Nah, mungkin dalam 40 pasien. Ya, mungkin penderita hipertensi ada 14 juta orang misalnya, tidak mungkin adalah mengambil sampel dari 200 lebih. Nah, itu ada dari bagaimana menghitung besar sampel sehingga sampel dikatakan representatif. Jadi ada rancangan atau desain yang perlu diperhatikan, variabel apa yang diukur, parameternya. Dan cara pengambilan sampel pun penting. Ada yang cara pengambilan random, ada yang non random. Nah, ini saya ambil dari buku. Wah, saya juga nih.
Nah, intinya Dedek, ini langkah-langkah dalam menentukan besar sampel, Dedek. Dan nanti ada silakan baca buku statistik untuk penelitian klinis, Dedek, ada nih ke bukunya. Download aja di di Libgen, Dedek. Silakan buka-buka Libgen, ada download saja di sana. Buku farmakoepidemiologi juga ada di Libgen, Dedek. Pilih buku farmakoepidemiologi karangan Storm, Dedek. Kalau bisa pilih aja itu. Buka aja Libgen, ya. Dan ini Dedek, saya masuk lagi ke materi mengenai langkah-langkah menentukan besar sampel. Nah, ini seperti ini ya. Tentukan apakah termasuk dalam penelitian desain khusus atau tidak, ya. Bukan apakah merupakan penelitian deskriptif atau analitis. Bila deskriptif, tentukan apakah variabel kategorik atau numerik. Bila analitis, tentukan apakah hubungan yang kategorik, numerik. Saya rasa Anda sudah belajar nih di statistik nih hubungan antara kategori-kategori ini, Dedek. Nah, bila nanti hubungan yang diteliti adalah kategori-kategori atau numerik, tentukan apakah berpasangan atau tidak berpasangan. Misalnya statistik ini. Kita masuk coba ke skala. Saya inilah menjelaskan sedikit aja, Dek. Tidak bermaksud untuk menggurui, Dek, karena Anda sudah belajar ini, Dek, di statistik. Saya inilah mengingatkan kembali saja mengenai apa yang namanya skala pengukuran, ya. Ada skala kategorik, ada skala numerik. Skala kategorik contohnya nominal, ordinal, numerik, interval, dan rasio, serta diskrit dan kontinu. Contoh skala nominal ini mengulang saja, kemudian mengulang hanya berupa nama atau label misalnya. Toh agama itu skala nominal, ya, data nominal agama Hindu, Kristen, suku bangsa, ya, jenis kelamin pria atau wanita, itulah skala nominal, ya, seperti itu. Darah seperti itu, ya. Nah, tidak dapat dimulai secara matematis sedikit, tapi ya tetap bisa dihitung proporsinya berapa, persentasinya berapa, ya, seperti itu, ya. Misalnya dari 200 responden yang Anda dapatkan datanya, ternyata 100 merupakan pria, 100 merupakan wanita. Jadi Anda bisa tahu bahwa setengah dari 50% dari data dari sampel saya, ya, merupakan pria misalnya, ya. Bisa jadikan presentasi, ya. Atau setengahnya merupakan wanita. Skala ordinal terdapat informasi peringkat, adik-adik, ya. Tetapi jarak antara dua peringkatnya tidak dapat dikuantifikasi, seperti itu, ya. Contohnya ini dan tidak dapat dimanipulasi secara matematis juga. Contohnya derajat penyakit, ya, derajat sosial ekonomi. Derajat penyakit misalnya penyakit ginjal 1, 2, 3, 4 nggak bisa kuantifikasi, ya. Sama mungkin Anda bisa cek bahwa 200 pasien yang saya uji 50% ngalamin gagal ginjal tahap 1 misalnya, 25% tahap 2, ya, 10% tahap 3 misalnya, 20% lagi tahap 4. Bisa aja seperti itu, ya. Nah, atau dari ibu hamil, dari 500 ibu hamil yang menjadi responden wawancara saya, sekian persen baru hamil trimester pertama misalnya, ya. Sekian persen trimester kedua, itu bisa. Nah, ada juga namanya skala interval atau rasio. Nah, skala interval atau rasio ini biasanya merupakan skala numerik, ya, berupa angka, berupa angka. Contoh skala interval. Skala interval adalah skala numerik yang tidak mempunyai nol alami. Teori manusia, contoh suhu, ya. Suhu itu 0 derajat Celcius, mungkin Anda bisa tidak punya nilai nol alami, ya. Kita nggak bisa mengukur suhu nol itu apa. Titik nol suhu, ya. Suhu nol pada skala Celcius beda dengan suhu nol pada skala Fahrenheit, ya. Skala rasio, skala numerik juga yang tidak punya nol alami, contoh berat badan, ya. Nah, ada tuh berat badan 0 kg, ya, berat badan 0 kg, bahkan bakteri pun punya berat, ya, tidak kelihatan, ya, massa, ya.
Apapun benda semasa dia punya inti atom, dia punya massa, jadi ya bahkan atom pun punya massa. Nggak ada nol alamnya. Kalau berat badan itu berat badan 0 kilogram nggak ada. Ya, gitu ya. Bisa diukur beratnya bahkan sampai ke pikogram pun bisa diukur. Kadar kolesterol nggak pernah kata kolesterol yang diproduksi tubuh Anda. Ya, kadar kolesterol dalam darah Anda aja. Kadar gula darah itu juga nggak kadar nol alamnya. Gitu. Ada juga namanya uh, skala diskret misalnya dan sebagainya. Nah, terdapat informasi perangkat kognitif yang lengkap dan dapat diukur, dapat dimanipulasi secara matematika. Jadi ini adalah skala-skala yang Anda bisa manipulasi secara matematika. Anda bisa statistikkan lebih lanjut. Oke. Artinya kalau penurunan tekanan darah itu bisa statistikkan. Ya, itu Anda bisa statistik. Anda bisa ukur tekanan darahnya dan Anda bisa matematika untuk keperluan statistik nanti untuk menentukan apakah ada asosiasinya. Toh, penggunaan enalapril itu kan ada penurunan tekanan darah dalam bentuk milimeter Hg ya, di statistik. Nah, dari sini ada juga Dedek yang saya sebutkan tadi klasifikasi jenis penelitian. Kalau Anda perhatikan ini ada Dedek. Anda harus menentukan apa sih jenis penelitian untuk mengambil sampel tersebut. Apakah penelitian deskriptif kategorik, yang deskriptif ini kategorik menentukan apakah hanyalah pria atau wanita. Ya, kategorik mendata aja berapa banyak tekanan darahnya. Ataukah penelitian sebagai berikut, analisis kategorik tidak berpasangan. Kategorik berpasangan. Atau kemudian analisis numerik. Mungkin desain penelitian khusus kayak diagnostik, prognostik dan sebagainya. Contoh satu, ya. Contoh pertanyaan penelitian misalnya. Berapakah rata kadar gula darah penduduk usia 30 sampai 40 tahun Kecamatan Sukamaju? Ya. Yang saya sampaikan tadi, apakah ini merupakan desain khusus atau non desain khusus? Oh, non desain khusus. Apakah penelitian non desain ya? Ini desain khusus yang ini ada ya, ini namanya non desain semua ya. Desain khusus yang dilakukan. Non desain khusus. Apakah deskriptif, analitis? Deskriptif hanyalah mengecek saja ya, berapa ratanya. Deskriptif. Skala pengukuran kadar gula darah ya. Kadar gula darah itu kan bisa diukur ya, merupakan skala numerik ya. Kemudian saja penelitian numerik deskriptif tidak ada berpasangan atau berpasangan. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dan ya, apa gula darah diukur. Yang kedua misalnya, apakah terdapat perbedaan hubungan antara subjek yang diberi obat amoksisilin dengan cotrimoxazole? Das non desain khusus, deskriptif, analitis, kemudian analitis. Karena nggak mendeskripsikan, tapi menganalisa terdapat perbedaan. Ya. Skala pengukuran, kategorik. Kesembuhan, itulah merupakan kategorik sembuh atau tidak sembuh. Kedua ya, dan jenis obatnya amoksisilin atau cotrimoxazole itu merupakan kategorik juga. Ya. Tidak berpasangan. Dan begitu seterusnya tinggi. Contoh ketiga juga, ya. Apakah terdapat perbedaan rata gula darah antara sebelum pengobatan dengan sebulan setelah pengobatan obat hipoglikemik? Analitis, mencari perbedaan. Skala pengukuran, kategorik numerik. Waktu pengukuran dianggap sebagai kategorik. Sebelum menerima obat hipoglikemik atau sesudah menerima obat hipoglikemik. Karena kadar gula darah adalah
Sebelum menerima obat hipoglikemik, berapa kadar gula darahnya? Setelah menerima obat hipoglikemik, berapa kadar gula darahnya? Kita kerjaan numerik, figurik, berpasangan, ya, karena diadakan pada satu individu yang sama, hanya saja beda waktu pengecekannya sebelum dan sesudah. Bukan pilihan analitis kategorik numerik berpasangan. Jadi Anda pelajari perbandingan ini statistik ya. Anda saya yakin sudah mempelajari di statistik tinggi. Oke, demikian untuk sampel ya, Dik. Nah, sekarang kita masuk ke sampling. Ya, pada sampel ya, Dik, besar sampel sangat ditentukan dari tadi ya, tipe pilihannya. Nah, sekarang kita masuk ke sampel yang representatif. Saya rasa masih cukup ya, 1 jam. Oke, Dedek. Sebelum masuk ini, kita kan adakan jeda 5 menit dulu, Dedek. Oke, silakan relax dulu, Dedek. Kerja santai dulu, oke. Kita jeda 5 menit dulu, oke. Sebelum kita masuk ke teknik sampling.
Oke, Dede, kita lanjut lagi nih mengenai pengambilan sampel ya atau metode sampling. Nah, Dede, secara garis besar Dede ada dua metode sampling, yaitu namanya probability sampling dan non probability sampling. Probability sampling adalah sampel yang tadi diambil secara acak, Dede. Sementara hallmark dari non probability sampling adalah sampel tidak diambil secara acak, jadi ditentukan oleh peneliti. Nah, keduanya Dede sama Dede, keduanya diharapkan baik probability sampling maupun probability sampling sama untuk menghasilkan sampel yang representatif. Nah, probability sampling Dede itu pun ada seperti yang tampak di sini adalah beberapa bagiannya Dede. Ada namanya sample random stratified random sampling, cluster sampling, kemudian multi-stage sampling. Ya, karena non probability sampling ada consecutive sampling, purposive sampling, kota sampling, dan snowball sampling. Nanti Dedek, jika dari Anda ada yang tertarik malah mengambil penelitian pada penelitian klinis, sama penelitian komunitas, Anda akan ketemu dengan metode sampling ini Dedek. Nah, probability sampling, seperti yang saya katakan tadi, adalah metode pengambilan secara acak atau random. Di mana Dedek, tiap subjek dalam populasi dianggap memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih ataupun tidak dipilih sebagai sampel. Jeleknya metode ini adalah lebih menghabiskan waktu dan biaya. Ini bagian-bagian yang tadi ya, dari simple random sampling sampai multi-state sampling. Oke, silakan diganti device-nya. Nah, simple random sampling inilah pengambilan sampling secara acak dengan sederhana. Nah, ini ada tekniknya, Didik. Saya akan bahas satu teknik aja mungkin ya. Yang lain untuk menghemat waktu, silakan Anda coba baca ya. Coba buka saja buku STOM nanti ya. Nah, saya akan bahas mengenai simple random sampling, di mana pengambilannya ambil secara acak dan sederhana. Nah, pada teknik sampling ini, Anda berikan tiap individu dalam populasi nomor, gunakan tabel nomor acak untuk menentukan mana individu yang akan dijadikan sampel. Ya. Misalnya nih, Anda perlu mengambil 10 sampel dari 100 orang yang menderita hipertensi misalnya ya. Mulailah Anda dengan memberikan nomor 00 sampai dengan nomor 9 pada masing-masing subjek pada populasi ya. Kan nanti tabel nomor random dengan 2 angka ya. 0, 01, 02, 03 dan seterusnya. Nanti pembacaan angka awal dilakukan secara acak. Tadi bingung kalau ini namanya table random Adik nggih. Ya, ada bingung ya kalau enggak saya kasih tahu table random itu seperti apa. Ini namanya table random Adik. Nah, coba ya. Gunakan tabel nomor random dengan 2 digit. Pembacaan angka awal dilakukan secara acak. Oh, Anda nih acak nih. Anda ambil nomor 75 misalnya. Ini Anda ambil secara acak Adik. Ya, boleh bebas manapun. Misalnya ambil 11 misalnya. Nah, pembacaan tabel bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau dari atas ke bawah atau sebaliknya. Dan selanjutnya proses dengan metode tersebut. Jika ada angka yang sama yang keluar kembali, maka dapat diabaikan. Ya, contoh nih ya, tadi tabel random. Anda pilih angka 75, kan Anda cuma nyari sampel 10 ya, Anda boleh dari atas ke bawah. 76, 33, 12, 14, 41, 38, 64, dan 13. Jadi siapapun Dedek pasien yang mendapatkan yang punya nomor urut ini 75 dan sebagainya sini ini Anda jadikan sebagai sampel. Anda bisa juga pilih dari kanan ke kiri. Ya. Bisa juga ya. Silakan Anda yang atur pilihan Anda seperti apa maunya. Ya. Nah, ini ya Dedek nanti memperkecil error
dan meminimalisasi bias seleksi. Ya. Kelemahannya adalah nanti adik-adik mungkin tidak punya cukup dan nanti sulit ketika menghubungi masing-masing sampel. Contoh menghubungi pasien-pasien yang kena hipertensi 10 tadi, ya. Belum tentu nanti tiap orang di nomor urut ini itu bisa Anda gampang hubungin seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada juga namanya systemic random sampling, ya. Subjek dipilih menggunakan interval tertentu. Intervalnya ditentukan untuk meyakinkan bahwa sampel memilih besar sampel yang dibutuhkan. Misal Anda ingin ngambil 10 sampel dari 100 populasi, di nomor 1 sampai dengan 100. Interval yang digunakan jumlah populasi per jumlah sampel. Misal Anda cari 100, dari 10 sampel Anda dapat interval 10. Jadi misal Anda mau nomor awal 5, maka buat intervalnya 5, 95 sebagai sampel Anda. Ya. Systematic sampling ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan simple random sampling. Nggak perlu nih buat ngambil sampel satu random ini adik nggih. Kemudian ada namanya stratified sampling, ya. Jadi populasi Anda bagi dulu ke dalam kelompok-kelompok tertentu dengan persamaan karakter, ya. Misalnya, kalau ada peneliti ingin meneliti penggunaan antiplatelet pada pasien stroke, bisa saja, Dedek, populasinya Anda bagi dua berdasarkan jenis kelamin, ya. Ada penderita stroke yang wanita, ada yang penderita stroke yang pria. Contoh lain lagi, Anda ingin meneliti performa apoteker pada rumah sakit misalnya. Terdapat rumah sakit di mana jumlah apotekernya berbeda-beda. RSA bisa 10 apoteker, RSB 20 apoteker, RSC 30 apoteker. Nah, kalau Anda mau ngambil sampel RSA, ya, saya bisa ambil 2 apoteker, RSB 4 apoteker, RSC 6 apoteker, sesuai dengan proporsi apoteker. Nah, siapa aja apoteker yang mau Anda ambil? Anda bisa pakai simple random sampling yang tadi, ya. Kita kasih nomor nih 10 apotekernya 1 sampai 10. Ambil aja dah 2 dari sana. Ya. Stratified sampling memberikan akurasi dan perwakilan sampel yang baik. Tapi ada problemnya. Kan jenis stratifikasinya seperti apa? Cluster sampling. Biasanya pakai penarikan sampel secara acak dalam populasi yang terkelompok secara ilmiah, misalnya berdasarkan kecamatan. Ya. Anda ingin menjadi kejadian karies gigi pada anak sekolah di Jakarta, ya. 6.000 subjek, Anda pilih mana berdasarkan kecamatan-kecamatannya, seperti itu, ya. Terakhir multi-stage sampling, ya. Biasanya multi-stage inilah sampling dengan cara yang bertahap, adik-adik, ya. Biasanya untuk populasi yang besar. Ya, Anda bagi dulu populasi ke beberapa fraksi, lalu fraksi ini dibagi lagi lebih kecil-kecil. Contoh Anda bagi berdasarkan kecamatan, nanti Anda bagi lagi berdasarkan sekolah yang kayak tadi contohnya. Nah, ada juga non-probable sampling, meskipun non-probable sampling ini relatif lebih kurang baik dibandingkan dengan probable sampling, ya. Tapi ini lebih nyaman untuk digunakan, adik-adik, ya. Biayanya juga lebih murah. Hanya saja memang ada kekurangannya. Kadang error bisa tinggi, sampel bisa jadi tidak representatif, ya. Dan kemungkinan kesimpulan pun bisa salah jadinya, ya. Adik-adik, Anda mungkin loh buat sebuah prediksi yang akurat dari kesimpulan yang salah. Ya, bisa saja terjadi. Kalau Anda misalnya menggunakan non-probable sampling ini. Saja memang biayanya murah, ya. Itu karena Anda yang milih yang kebanyakan. Ya, tidak acak, Anda pemilihnya.
Bentar, Dek. Tuh, udah ada yang live ini ya. Tuh kayaknya nih. Oke, konsekutif sampling. Nah, nanti silakan Anda baca ya, saya berikan saja nih kayak gininya nih, inti-intinya aja. Kalau konsekutif sampling Adik, semua yang datang dan memenuhi kriteria Anda masukkan sebagai sampel. Itu konsekutif sampling. Ya, enggak neko-neko. Siapa yang memilih apa yang sesuai dengan kriteria langsung masuk. Ya. Purposive sampling. Ini peneliti memilih sampelnya berdasarkan pertimbangan subjektif. Anda bisa tahu sekarang ini besar sekali bias yang mungkin muncul. Ya, misalnya peneliti mendapat ibu tentang ASI dan susu formula. Dipilih peneliti yang milih mana ibu yang pernah memberikan ASI, mana yang hanya memberikan susu formula seperti itu. Convenience sampling. Ini metode sampling berdasarkan mana yang paling mudah Anda dapatkan sampelnya. Ya, mau nggak dia ikut dengan Anda? Manut nggak dia ketika ikut dengan penelitian Anda? Mohon maaf Bapak, suaranya hilang. Halo Dede, suara saya terdengar nggak? Halo? Baru sudah Bapak. Terdengar Pak. Oh, sorry. Mana kita tadi ya? Sampai convenient ya. Nah, convenient ini gampangnya sampling suka-suka adik nggih, sampling tergantung kenyamanan aja ya. Oke, jadi sekarang ada namanya kuota sampling ya, interviewer berikan kuota subjek dengan kriteria tertentu. Jadi ada berapa jumlah tertentu. Misalnya kalau interviewer diminta mengambil sampel 20 orang dewasa laki-laki, 20 orang dewasa perempuan, 10 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Ya, ini sudah ditentukan jumlah sampelnya nggak boleh lebih dari jumlah berikut ini gitu loh. Nggak boleh ngambil 20 anak laki-laki misalnya. Normal sampling
Anda minta satu orang jadi sampel, nanti Anda minta sampel tersebut merekomendasikan siapa lagi yang bisa jadi sampel lainnya. Seperti itu. Nah, itu Dede tentang sampling. Apa ada pertanyaan dulu? Nah, ini materinya cukup membosankan ya tentang sampling ini ya. Intinya begini ya Dede, dua tahapan tadi, sampling dan teknik sampel. Besar sampel dan teknik sampling menentukan apakah sampel yang Anda ambil mampu mewakili populasi apa tidak, seperti itu. Ya, itu intinya. Jadi, terwakilkan nggak populasi-populasi tertentu dari sampel yang Anda ambil tersebut. Sekarang kita bahas tentang association. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang sampling tadi? Pak, mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, Pak, mohon izin bertanya mengenai sampel tadi. Tadi Bapak sempat menjelaskan misalnya pada uji post klinik atau uji pada manusia itu ada batasan-batasan sampelnya. Misalnya pada uji obat diabetes itu ada batasan mengenai umur dan juga kondisi si pasien, Pak. Nah, pada uji preklinik pada hewan, bagaimana kita akan memenuhi kuota sampling, Pak, apabila hewan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, Pak. Misalnya tidak menderita penyakit lain selain diabetes dan lain-lainnya, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Adik Yunia. Nah, saya belum tahu juga Adiknya jawabannya ya. Kalau di hewan bagaimana nggih? Saya belum tahu apakah ini saya terbatas pengetahuannya lah pada manusia. Jadi kalau pada hewan saya belum tahu Adik apakah hal yang sama dilakukan juga. Karena setahu saya ini pengetahuan saya nggak saya jawab ya. Sepengetahuan saya besar sampel pada hewan biasanya ada kaidah-kaidah statistik tertentu juga yang harus diperhatikan. Misalnya populasi tikus 30 atau bagaimana misalnya ya. Terus apa namanya? Dari yang pria dan wanita disamakan misalnya. Nah, untuk ngecek apakah dia bisa menimbulkan kejadian diabetes atau tidak, diabetes contohnya, kita ambil contoh diabetes saja. Itu hewannya, Dedek, tidak dicek hewannya kena penyakit diabetes apa tidak, Dedek. Hewannya diinduksi agar kena penyakit diabetes. Ya, contoh, kalau mau ngecek hipertensi pada tikus, tikusnya diinduksi agar kena hipertensi, Dedek. Ya, jadi diberikan mungkin senyawa tertentu yang memang poten banget menyebabkan hipertensi pada tikus misalnya. Ya, jadi tidak dipilih tepatnya tapi diinduksi mereka. Beda dengan manusia ya. Di manusia kan nggak mungkin ya membuat orang hipertensi dulu baru Anda uji kan. Nah, nggak mungkin kayak gitu kan. Orangnya harus ngalamin hipertensi dulu baru Anda uji. Kalau pada hewan itu diinduksi ya, Dedek. Ya, kalau dia hipertensi diinduksi hipertensi. Kalau untuk ngobatin gagal ginjal diinduksi hewannya gagal ginjal. Kejam memang kelihatannya ya, tapi itu emang penelitian Dedek ya. Jadi emang tikusnya di penyakit tertentu. Nah, untuk jumlah sampel dan teknik sampling, terus terang Dedek, saya belum terlalu mempelajari itu ya, karena saya sendiri terus terang belum pernah melakukan uji pada hewan. Tapi nanti ya kalau Anda bertanya pada siapa yang tahu dosennya. Saya rasa yang sering melaksanakan uji pada hewan itu Pak Gung Rai misalnya. Mungkin beliau tahu berapa banyak jumlah sampel ataupun teknik sampling yang diperlukan pada hewan seperti itu. Ya, mohon maaf yang belum bisa jawab tentang hal tersebut. Tapi Tiang hanyalah bisa menyampaikan bahwa memang pada hewan tersebut diinduksi kejadian tersebut seperti itu. Oke. Bagaimana? Ya, Pak. Terima kasih banyak jawabannya, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Asya, NIM 2. Jadi saya ingin bertanya mengenai tadi Pak, Bapak kan menjelaskan mengenai metode farmakoepidemiologi. Nah, di dalam metode ini tuh biasanya kan kita menarik sampel, bisa jauh lebih besar dari uji klinik atau bisa lebih kecil tapi banyak gitu. Nah, Betul. dari sampel tersebut kan kita mengambil atau menarik populasi dengan cara menggunakan metode statistik, begitu ya Pak? Betul. Yang ingin saya tanyakan,
Jikalau tidak bisa menggunakan metode statistik, biasanya menggunakan metode apa lagi, Pak? Oke, jikalau untuk menentukan asosiasi kita menggunakan metode statistik. Ya. Jikalau tidak bisa menggunakan metode statistik, mungkin ini ya. Ada beberapa hal yang terjadi dulu ya. Ketika Anda tidak bisa menggunakan statistik. Pertama, Dedek, yang terjadi adalah mungkin tidak ada hubungan sama sekali ya. Mungkin tidak ada hubungan sama sekali antara efek samping yang Anda duga terjadi dengan pemberian obat tersebut. Itu pertama. Statistik bisa aja nggak useless di sana gitu loh, useless di sana. Kedua, Dedek, mungkin saja ada yang namanya kejadian acak, random error, karena nggak tahu apa errornya. Ya, Anda nggak tahu ada error apa nih, sehingga statistiknya kayaknya lemah banget gitu loh. Sampel yang Anda ambil, pasien yang Anda ambil, bisa saja muncul dari sana. Ketiga keempat namanya co-founding factor, gitu ya. Parameter lain yang mungkin mempengaruhi sehingga proses statistik tidak bisa dilaksanakan. Nah ini dulu beberapa hal yang sehingga statistik tidak bisa dilaksanakan. Tapi Dede, selain statistik yang baik sebenarnya ada sebenarnya satu lagi namanya untuk membantu ketika itu terjadi, yaitu namanya Anda mendesain studi yang baik. Desain studi yang baik. Sebentar kita bahas di association, Dede, keduanya. Hanya saja, Dede, memang kalau desain studinya sudah bagus, ya, hanya dengan statistik saja Anda bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa yang terjadi pada sampel juga terjadi pada populasi. Ya, dengan syarat desain studinya bagus. Ya. Tapi kalau desain studinya tidak bagus, kadang-kadang Dede, statistik yang benar pun bisa menghasilkan hasil yang salah. Ya, Anda bisa saja memprediksi hubungan antara efek samping obat dengan suatu obat tertentu secara akurat, tapi itu prediksinya salah. Ya, seperti itu. Bisa saja terjadi. Ya, Anda sangat presisi memprediksi kesalahan, bisa saja terjadi. Kan yang kita inginkan kita sangat presisi memprediksi kebenaran. Jadi ada dua sebenarnya, ya, ada metode statistik yang bagus, ada juga parameter. Tapi tetap adik-adik, untuk menarik kesimpulan dari sampel yang Anda ambil, apakah mempresentasikan populasi yang lebih besar, tetap senjata utamanya statistik. Ya. Dan pembantunya adalah desain studi yang baik. Apa itu statistik, apa itu desain studi yang baik? Kita akan coba lihat sedikit, tapi di tugas Anda akan lebih banyak ngerti. Mana namanya statistiknya yang baik, bagaimana desain studinya yang baik. Ya, itu mungkin yang saya bisa jelaskan. Ya. Pak, terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke dalam association gitu. Nah, tadi ingat adik bahwa dalam metode farmakoepidemiologi, ya ingat farmakoepidemiologi meminjam metode epidemiologi, adik. Selain Anda menentukan sampel, sekarang Anda harus mengetahui namanya asosiasi. Adik. Saya sampaikan lagi bahwa asosiasi ini mencari hubungan, adik. Mencari hubungan parameter yang terlibat pada sampel Anda agar bisa menarik kesimpulan bahwa memang ada hubungan tertentu antara parameter A dengan parameter B di populasi yang lebih besar. Itu dulu. Ya, nanti akan menggunakan banyak metode statistik. Namanya statistik inference. Kalau bahasanya statistik akibat. Nah, ini Dek. Saya mulai dari namanya tipe asosiasi, tipe hubungan dulu. Ya, dari anggap ini ya, Dek. Ada salah satu faktor namanya faktor resiko atau paparan yang Anda baca atau
gampangnya sebuah sebab. Jadi, ada penyakit yang muncul gara-gara faktor resiko tersebut atau paparan tersebut, atau mungkin outcome terapi yang Anda inginkan ya. Kalau dia ngalamin efek samping maka penyakit, kalau outcome ya bisa mungkin efek positif itu akibat. Nah, Dedek, tipe asosiasi adalah tipe antara sebab dan akibat. Sebab mendahului akibat. Ya. Paling gampang. Penggunaan obat misalnya kaptopril menyebabkan batuk kering. Ya, ini ada asosiasi dari penggunaan obat kaptopril dan batuk kering. Ya, gara-gara dia minum obat kaptopril, pasien mengalami batuk kering, ADR. Ya, asosiasi juga bisa tipe asosiasi positif, adik-adik ya. Ketika Anda minum kaptopril, Anda mengalami penurunan tekanan darah. Itu positif, adik-adik ya. Ketika Anda minum kaptopril, Anda mengalami penurunan tekanan darah. Kaptopril adalah paparannya, sebabnya karena Anda minum kaptopril, akibatnya apa? Anda ngalamin penurunan tekanan darah. Ada asosiasi, ada hubungan ya. Ada hubungan antara minum kaptopril dan penurunan tekanan darah. Ya. Nah, Dedek, asosiasi ini, Dedek, tadi kan asosiasi yang semuanya ada hubungan. Ternyata ada 3 tipe macam asosiasi lainnya lagi. Ya. Memang yang kita inginkanlah asosiasi yang ada hubungan tadi. Tapi ternyata ada 3 tipe asosiasi lainnya. Yang pertama ada namanya independent association atau nggak ada asosiasi. Nggak ada asosiasi. Nggak ada asosiasi. Artinya apa? Misal, ternyata kaptopril nggak ada hubungannya sama batuk kering. Batuk kering terjadi gara-gara hal yang lain. Seperti itu. Ya. Kedua, ada namanya artifactual association. Fake association. Asosiasi palsu. Ya. Artinya, sebenarnya ini antara ada dan tiada asosiasinya. Ya. Jangan-jangan asosiasi palsu yang muncul. Yang ada jadi ada, yang tidak ada jadi ada. Ya. Ketiga adalah indirect co-founded ya, atau indirect association. Artinya apa, Dek? Ada memang asosiasinya, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi. Ya. Faktor lain yang mempengaruhi hubungan tersebut. Terakhir ini yang Anda inginkan ya, direct atau causal association. Ya, asosiasi hubungan langsung. Seperti yang tadi, ada hubungan langsung antara minum kaptopril dengan efek samping batuk. Nah, mari kita lihat, adik-adik, satu persatu nih. Di sini, adik-adik, saya akan coba cerita ambil contoh industri obat untuk menjelaskan. Industri rokok, adik-adik. Adik-adik, perusahaan terbesar di Indonesia itu seperti yang saya bilang tadi, Jarum itu yang menghasilkan orang-orang terkaya di Indonesia ya, Mikhail dan Budi Hartono, pada dasarnya mereka hanyalah jualan simplisia, Dedek ya. Mereka hanyalah jualan simplisia, Dedek ya. Kalau Anda bayangkan rokok sebagai gaya hidup, coba sekarang deh bayangkan rokok sebagai dosis obat, Dedek. Bayangkan coba rokok sebagai sediaan farmasi, Dedek ya. Tiap batang rokok, adik-adik ya, menghantarkan nikotin, adik-adik. Nikotin sebanyak 1 mg rata-rata ya, 1 sampai 1,5 mg ke dalam tubuh Anda. Zat aktifnya nikotin. Kemudian ada juga zat tambahan lainnya seperti tar dan juga berbagai macam zat-zat lainnya di dalam rokok tersebut. Ya. Bayangkan rokok sebagai sediaan farmasi yang menghantarkan 1 dosis nikotin dan berbagai macam zat-zat lainnya. Nah, Dedek, rokok juga, Dedek, sering sekali ya dihubungkan dengan kejadian kanker paru. Ini penelitian yang sudah dilaksanakan selama berpuluh-puluh tahun, Dedek. Memang sudah bisa dibuktikan ya bahwa rokok memang memiliki atau hubungan dengan kanker paru-paru. Nah, kita akan jadikan rokok salah satu industri besar di Indonesia ini ya, sampai menghasilkan bahwa
pendiri rokok tersebut jadi orang-orang, kumpulan orang kaya di Indonesia, nomor satu dan nomor dua pendiri rokok, Dedek. Jualan Simplicia ya. Rokok sebenarnya adalah industri farmasi yang kebetulan yang dijual cuma satu obat aja. Seperti itu. Nah, kita akan gunakan itu sebagai analogi ya untuk menjelaskan tipe-tipe hubungan ini. Nah, contoh pertama, Dedek, independent association, tidak ada asosiasi. Tidak ada asosiasi artinya tidak ada hubungan, Dedek, antara faktor resiko merokok dengan outcome. Kanker paru-paru misalnya di sini, ya. Tidak mempengaruhi satu sama lain. Contoh, Dedek, tidak ada hubungan antara kuku yang dicat berwarna kuning dengan kanker paru-paru. Tidak ada hubungannya, ya. Anda perhatikan orang-orang yang punya kuku warna kuning, rata-rata kena kanker paru-paru seperti itu. Ini nggak ada hubungannya, Dedek, ya, antara kuku yang dicat kuning dengan kanker yang paru-paru, kanker paru-paru. Meskipun nanti secara data Anda amatin, Dedek, ya, bahwa ternyata banyak juga orang-orang yang punya berwarna kuning yang juga kena kanker paru-paru, tapi nggak ada hubungan langsung antara kuku yang berwarna kuning dan kanker paru-paru seperti itu. Nah, itu yang pertama, jelas banget ya nggak ada hubungan. Yang kedua adalah artifaktual atau fake association. Nah, ini yang saya bilang tadi kepada teman Anda ya. Nah, artifaktual atau fake association ini muncul gara-gara dua hal lagi, change pertama dan bias. Change ini, Dedek, merupakan variasi yang tidak sistemik, kebetulan acak. Ya, kebetulan acak, Dedek. Nah, Dedek, di sini, Dedek, yang saya bilang tadi, fungsi statistika inference yang saya katakan tadi, ya, yang diterapkan pada sampel untuk menerjemahkan kajian pada sampel kepada populasi, itulah mengevaluasi, ya, Dedek, dan menilai probabilitas apakah hasil yang terukur dalam studi hanya terjadi karena kebetulan semata. Misal, Anda ngambil satu sampel ini, Anda ambil di Jakarta, ya, Anda ambil di Jakarta pada populasi umur 40-5 tahun. Anda ambil tuh sampel di Jakarta, Anda bagi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan sebagainya. Anda ambil masing-masing sampel di sana, ya, bisa saja, Dedek, dalam satu sampel, ya, ada yang kena penyakit paru-paru, sebagian besar, 70% kena penyakit paru-paru. Tapi sampel di Jakarta Timur adalah 15% yang kena penyakit paru-paru. Sampel di sini sekian persen. Bisa saja hasilnya acak dan berbeda-beda, Dedek. Bisa saja, ya. Tapi ya, Dedek, kalau kita tes secara statistika masing-masing sampel tersebut, ternyata bahwa sampel yang kena paru-paru itu sekian persen dari total populasi. Sampel yang kena penyakit kanker paru-paru ini sekian persen dari populasi. Sekian persen dari populasi Jakarta Timur. Kalau dibandingkan secara statistik, ternyata kedua-duanya menunjukkan probabilitas bahwa kanker paru-paru ini nggak acak kok. Ada korelasi antara orang yang kena kanker paru-paru dengan yang mengkonsumsi rokok. Ya, secara statistik hasilnya signifikan. Berbeda antara kejadian orang yang mengkonsumsi rokok dan mengalami paru-paru dengan kejadian yang acak mengalami paru-paru. Oh, ternyata ada tren bahwa 30% peluangnya orang lebih besar ngalamin paru-paru bandingkan dengan orang yang tidak merokok. Ya, orang yang merokok punya peluang 30% kena kanker paru-paru lebih tinggi daripada orang yang tidak merokok atau orang yang merokok. Ya, fungsi statistik di sini ada, Dek. Statistik menghindarkan adanya kejadian acak. Ya, sehingga statistik sangat penting sekali untuk mengeliminasi fake association. Ya. Nah, kemudian bias. Nah, bias ini merupakan variasi sistemik atau variasi tetap. Kalau tadi change merupakan kebetulan yang acak banget, random banget, nggak tahu. Bias inilah variasi sistemik, variasi tetap. Coba, Dedek, ketika apa? Ketika dua kelompok studi diperlakukan atau dievaluasi secara berbeda. Lalu kan suatu hubungan yang nyata yang tidak sebenarnya, tidak ada. Ya, suatu hubungan yang nyata yang sebenarnya tidak ada. Ya, contoh tadi kuku kuning sama kanker paru-paru. Anda punya dua kelompok. Anda cek yang punya kuku kuning
yang tidak punya kuku kuning. Kita yang punya kuku kuning nama dia banyak kanker paru-parunya, sementara tidak punya kuku kuning sedikit kanker paru-parunya. Tapi Anda tidak mengecek data bahwa yang punya kuku kuning ternyata apa? Merupakan orang-orang yang tidak ketahui bahwa sebelumnya pernah punya riwayat menghisap rokok atau menggunakan rokok. Ya, sementara yang tidak punya kuku kuning ini nggak punya tuh nggak punya tuh riwayat menggunakan rokok. Nah ini bias aja, ya bias peneliti. Jadi Anda tidak mengecek tuh ke belakang tuh detail secara lengkap riwayat merokoknya mereka bertahun-tahun sebelumnya. Anda tidak mengecek Anda merokok apa enggak? Mereka kan jawab, oh sekarang saya nggak merokok. Mereka jawab, enggak merokok. Ya itu bias namanya. Ini variasi yang bisa Anda lacak, variasi sistemik. Anda bisa temukan, Anda bisa ulang lagi penelitiannya. Ya, Anda bisa hilangkan bias ini. Jadi Anda mendesain studi Anda yang lebih baik. Ya. Tolong dalam studi tersebut tambahkan, apakah Anda merokok atau punya riwayat merokok? Nah, gitu. Ketahuan sekarang biasnya. Oh, dia tetap punya riwayat merokok zaman dulu. Wah, ini kan bias jadinya. Ya, seperti itu. Anda desain studi yang lebih baik agar bias ini bisa hilang seperti itu. Nah, kemudian ada namanya indirect co-founded association. Jadi nama lainnya adalah asosiasi co-founding. Ada variabel co-founding. Nah, apa sih variabel co-founding? Ini adalah variabel selain faktor resiko dan outcome yang terkait secara indirect dengan faktor-faktor dalam studi yang bisa mengacaukan hasil studi dengan memberikan asosiasi atau menutupi asosiasi. Ya, dia bisa menunjukkan kejadian yang sebenarnya tidak terjadi, ya, memberikan asosiasi, nggak terjadi sebenarnya kejadiannya, atau menutupi asosiasi, ya, sebenarnya tidak terjadi kejadian tersebut. Ya. Toh, penelitian mengenai risk faktor kanker paru-paru bisa saja menemukan asosiasi, ya, indirect asosiasi, ya, antara punya kuku berwarna kuning dengan kanker paru-paru. Kenapa bisa muncul asosiasi seperti itu? Karena ternyata merokok, ya, bisa menyebabkan Anda berwarna kuning dan kanker paru-paru. Ya, jadi tidak kuku yang warna kuning menyebabkan kanker paru-paru, tapi justru kegiatan merokok tersebut menimbulkan dua outcome, ya, yang berwarna kuning dan kanker paru-paru seperti itu. Jadi tapi bisa aja muncul asosiasi ini menyebabkan kanker paru-paru, bisa itu terjadi. Ya, siapapun yang berwarna kuning bisa aja kanker paru-paru, itu bisa aja muncul kesimpulan yang salah seperti itu. Ya, gara-gara ada compounding factor. Ya. Paling faktornya apa? Merokok. Ternyata merokok yang menyebabkan kuku berwarna kuning dan kanker paru. Nah, compounding factor ini bisa diatasi dengan menggunakan dua cara. Pertama, uji statistika yang tepat. Itu testingnya kalau bisa random. Ya, sampelnya kalau bisa random, gitu loh. Subject selection, exclusionnya bagaimana? Matching subgrupnya bagaimana? Ya. Atau data analisisnya, stratifikasi analisisnya itu menggunakan model matematika yang berbeda, ya seperti itu. Nah, terakhir yang Anda inginkan adalah apa? Direct atau causal association. Ini memiliki hubungan yang sebab yang nyata. Contoh, rokok menyebabkan kanker paru yang Anda inginkan. Ya, bagaimana agar Anda bisa mencapai kesimpulan asosiasi?